Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2023. Para pelayan dan warga GPM di Maluku dan Maluku Utara yang kami kasihi, salam damai untuk basudara semua. Kami kembali menjumpai saudara-saudara dengan penuh rasa syukur dan sukacita oleh karena tangan Tuhan yang kuat terus memelihara kita hari demi hari hingga di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal di tahun 2023 ini. Semoga perayaan Adventus memberi sukacita dan pengharapan serta memberi inspirasi dan optimisme untuk terus membangun hidup, menebar kebaikan dan kedamaian dalam hidup bersama. Saudara-saudara kekasih, Natal tahun ini mengajak kita untuk belajar dari para majus yang diterangi cahaya hikmat ilahi, menempuh jalan yang jauh penuh bahaya untuk menjumpai dan menyembah Yesus Sang Raja yang lahir di Bethlehem. Pada tindakan para majus itu, kita melihat sikap kerendahan hati dan pengakuan yang tulus sesuai ilmu pengetahuan yang mereka punyai bahwa Yesus adalah Sang Raja Natal, mengajak kita datang menyembah Yesus dan hidup dengan rendah hati, mengosongkan diri supaya kita dapat saling melayani sama seperti yang telah diteladankan Yesus, Sang Raja itu bagi kita. Pengakuan terhadap Yesus Sang Raja harus diikuti dengan ketaatan kita pada kehendaknya, bukan pada yang lain. Juga kesediaan kita mempersembahkan hidup dan kerja kita bagi kemuliaannya. Karena itu kami pesankan kepada saudara-saudari, hiduplah dengan penuh rendah hati seorang dengan yang lain. Tunduklah dengan taat pada kehendaknya dan ikutilah apa yang diajarkan dan diteladankan Kristus bagi kamu, dan persembahkanlah harta benda, potensi dan seluruh hidup kita bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Natal adalah momentum kedatangan Tuhan yang membawa damai sejahtera, dan Yesus adalah Raja keadilan yang mewujudkan kuasa yang menyelamatkan, membebaskan, menebus dari dosa. Tahun ini kita merayakan Natal sebagai bangsa yang sedang memasuki tahapan pemilu 2024. Karena itu kami pesankan kepada saudara-saudari agar tetap menjaga kedamaian dalam seluruh agenda demokrasi yang sementara berlangsung. Jadikanlah pemilu 2024 pemilu yang damai. Gunakan hak pilih saudara-saudari dengan baik. Jangan golput karena pilihan saudara-saudari menentukan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Jadilah hamba yang melayani sesuai karunia Allah kepada saudara-saudari. Natal itu Tuhan datang berjumpa dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Natal mengajak kita mengintensifkan perjumpaan-perjumpaan yang berdampak bagi keselamatan dan kemaslahatan hidup bersama. Intensifkan komunikasi dan dialog dengan semua elemen masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup secara bersama. Pada peristiwa Natal, para majus pun terbuka mengikuti petunjuk Tuhan agar mereka menempuh jalan lain. Hal itu dimaksudkan agar hidup Sang Raja yang baru lahir itu terselamatkan. Natal adalah peristiwa Tuhan menyelamatkan kehidupan. Tuhan pro kepada kehidupan.
untuk pro kepada kehidupan, maka perlu jalan-jalan baru untuk menyelamatkan kehidupan, terutama kehidupan anak-anak, agar mereka lahir, bertumbuh, berkembang dengan memiliki akhlak dan iman yang teguh. Itulah kehidupan berdamai sejahtera. Karena itu kami pesankan, tempuhlah jalan-jalan baru yang kreatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam tahun rahmat Tuhan. Tempuhlah jalan-jalan baru agar keluar dari bahaya yang mengancam hidup dan masa depan. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudari, dan tahun baru menjadi tahun penuh harapan dan berkat Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Maispaitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapu Lete. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Sekretariat Daerah Tiakur. Pengumuman dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Moa, dalam rangka merayakan Natal Kristus tanggal 25 Desember 2023, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ada bersama dalam jamuan open house pada tanggal open house Natal yang akan dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB pada 3 tempat, yaitu 1. Rumah Jabatan Bupati MBD, 2. Rumah Jabatan Wakil Bupati MBD, 3. Rumah Dinas PJ Sekda MBD, Kompleks Perumahan Blok A depan SMA Tiakur. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Atas nama Bupati Maluku Barat Daya PJ Sekretaris Daerah Dr. Andus Daud Remiali. Demikian warta Jemaat GBM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 24 Desember 2023, Majelis Jemaat GBM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Saudara-saudara, warga jemaat, mari siapkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah persiapan Natal Kristus. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat kita angkat pujian dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia namanya.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga ada damai dan sukacita bagi semua orang yang merayakannya. Semoga malam ini bukan hanya menjadi malam yang spesial bagi kita yang dapat merayakannya bersama keluarga dan orang-orang terdekat, tapi juga bagi orang-orang yang merayakannya dalam kesendirian, jauh dari sanak saudara, bahkan bagi mereka yang mungkin saja terlupakan. Ya, semoga malam ini menjadi malam penuh kedamaian bagi orang-orang yang lemah, terpinggirkan dan terberdaya, karena untuk itulah Yesus datang ke dunia. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Maka marilah kita muliakan namanya, Immanuel. Kidung Jemaat nomor 81, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. O datanglah Immanuel. Menyambut kelahiran Yesus Kristus berarti menyambut karya Allah yang besar. Kita tidak berkumpul di sini untuk suatu kekosongan, melainkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, selaku orang-orang yang menerima anugerahnya di atas segala kemustahilan. Percayalah bahwa Allah memperhatikan kerendahan hamba-hambanya. Maka marilah merendahkan hati dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hidup oleh anugerah yang dinyatakan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan.
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Marilah memohon belas kasihan-Nya agar kita terlindungi dari godaan dan kejahatan. Kidung Jemaat nomor 436 baitnya yang pertama, lawanlah godaan. Saudara-saudaraku, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. PKJ nomor 281 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tiap orang harus tahu. Bapak Ibu Saudara-saudari disilahkan berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudariku, dengarlah petunjuk hidup baru sesuai firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kidung Jemaat nomor 309 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Biar ku tumbuh di batangnya. Bapak Ibu Saudara-saudari disilahkan duduk. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Kristus, untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut sang kelahiran Kristus. Firman Tuhan di saat ini akan diperdengarkan bagi semua kita yang terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yakni kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 1, kita baca dari ayatnya yang ke-39 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-45. Sekali lagi Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Mendahulunya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, bahkan seisi dunia ini. Di kesempatan ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan. Biarlah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, rahasia firman ini Bapa singkapkan bagi kami, supaya kami mampu untuk memahami firman ini Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mampu untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap saat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Dengan judul bacaan Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau dari antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegerangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya,
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian jauh firman Tuhan di kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sukacita tersendiri ketika kita bersekutu di malam persiapan Natal di saat ini. Bukan hanya ketika sebentar lagi Natal itu akan kita rayakan, tapi sukacita tersendiri ketika melihat membludaknya anak-anak Tuhan. Luar biasa kalau setiap minggu kehadirannya seperti ini. Amin Bapak Ibu. Ya, yang bilang amin menjadi beban untuk setiap minggu harus hadir. Bapak Ibu, saudara-saudari, Natal adalah ekspresi cinta kasih Allah yang sangat sempurna bagi dunia ini. Dan cinta kasih itulah alasan baginya untuk menjadi bagian dari dunia dengan segala keberadaannya. Dia rela meninggalkan ketinggiannya, menjadi manusia dan mengalami segala resiko sebagai manusia itu, termasuk mengalami kepahitan, termasuk mengalami kemiskinan, kejahatan, penderitaan, dan kedengkian dunia ini dengan segala akibatnya. Tujuannya adalah supaya dunia yang menderita karena berbagai tantangan dan kejahatan menjadi sadar, menjadi yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di tengah berbagai penderitaan dan tantangan hidup yang kita alami itu, sekali lagi Tuhan ada. Dan ini lantas menjadi sumber kekuatan bagi dunia, bagi kita selaku umat untuk bertarung melawan kejahatan dan berbagai kepahitan hidup di dunia ini. Dengan begitu Bapak Ibu, saudara-saudari, kepahitan, penderitaan, ancaman, dan segala hal-hal lainnya tidak akan pernah mampu menenggelamkan kita, menenggelamkan saudara-saudara dan saya, tetapi sebaliknya akan menjadi kekuatan, akan menjadi semangat baru bagi kita untuk menyembuhkan dan memulihkan. Selain itu Bapak Ibu, saudara-saudari, kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kenyataan dunia yang pahit, kenyataan dunia yang jahat, seharusnya juga menyadarkan saudara-saudara dan saya untuk berubah dan menjadi alat damai sejahteranya. Tetap berpengharapan, tetap bersukacita, sambil terus menghadirkan kedamaian. Itulah Bapak Ibu yang lantas menjadi berita atau makna yang dapat kita angkat dari teks bacaan kita saat ini. Jadi sekali lagi, hal berpengharapan, hal bersukacita, dan lantas menghadirkan kedamaian itu menjadi berita yang akan disampaikan melalui pembacaan kita di saat ini, yang dipayungi dengan tema bulanan kita. Kita masih ada di tema bulan Desember, menyambut Tuhan dengan berpengharapan dan bersukacita. Dan tema mingguan kita, ada yang tahu? Tadi ada yang masuk gereja? Pasti ada ya, walaupun jumlahnya tidak sebanding malam ini. Ada yang tahu tema mingguan?
nantikanlah Mesias yang membawa damai. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali melihat nats bacaan kita di saat ini sehingga kita dapat memaknai apa yang harus kita lakukan, harus kita buat berdasarkan tuntutan nats bacaan kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, narasi Lukas tentang kelahiran Yesus selalu disertai dengan respons, selalu disertai dengan tanggapan orang-orang yang menyambut kedatangan Sang Mesias itu, seperti Maria misalnya, Elisabet misalnya, para gembala misalnya, orang-orang Yerusalem, Simon, Hana, dan sebagainya. Lukas 1 ayat 39 sampai 45 merupakan sebuah narasi Lukas tentang perjumpaan Maria dan Elisabet yang membuahkan sebuah respon Elisabet dalam sebuah madah pujian kepada Maria dan anaknya. Narasi Lukas ini Bapak Ibu Saudara-saudari menyatukan pula dua narasi sebelumnya, yaitu yang pertama narasi kabar malaikat kepada Sakaria tentang kelahiran Yohanes, dan yang kedua kepada Maria tentang kelahiran Yesus Kristus. Narasi perjumpaan Maria dan Elisabet kemudian diikuti dengan respons Maria dalam madah pujiannya. Narasi perjumpaan Maria dan Elisabet ini Bapak Ibu Saudara-saudari setidaknya terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di ayat 39 sampai 42a. Di sana menceritakan perjalanan panjang Maria mulai dari keberangkatannya sampai tiba di rumah Sakaria di sebuah kota pegunungan di Yehuda. Maria di sini Bapak Ibu Saudara-saudari ditampilkan sebagai seorang hamba Tuhan yang percaya, yang taat. Pemberitahuan malaikat Tuhan bahwa Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki langsung ditanggapi oleh Maria dengan bergegas pergi menyaksikannya. Sama seperti tanggapan para gembala dalam Lukas 2 ayat 15 ketika mereka mendengar tentang kelahiran Mesias itu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dikisahkan bahwa ketika bertemu dengan Elisabet, Maria memberi salam kepada Elisabet. Tentu saja salam Maria kepada Elisabet adalah salam damai sejahtera seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Namun yang hendak ditekankan oleh Lukas di sini bukanlah salam, melainkan reaksi Elisabet ketika mendengar salam dari Maria itu. Reaksinya seperti apa Bapak Ibu? Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan dikuasai oleh Roh Kudus, Elisabet dapat menangkap makna gerak bayi dalam rahimnya sebagai sebuah tanda sukacita menyambut kedatangan seorang raja, menyambut kedatangan Mesias yang membawa keselamatan atau damai sejahtera itu. Dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas hendak menekankan bahwa anak Maria yang lahir dari Roh Allah itu hanya dapat dikenal dengan pertolongan yang juga dari Allah. Kemudian Elisabet mengucapkan dengan nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Itu bagian pertama Bapak Ibu. Bagian kedua dari nats pembacaan kita tadi adalah madah pujian Elisabet
Bapak Ibu bisa melihatnya di ayat 42b sampai 45. Diawali dengan ucapan berkat atau bahagia dan diakhiri juga dengan ucapan berkat atau bahagia yang sama. Yang pertama, ucapan berkat kepada Maria karena anaknya, dan yang kedua dalam ayat 45 ucapan berkat, ucapan bahagia kepada Maria karena kepercayaannya. Jadi yang pertama bahagia karena anak yang dikandungnya, dan yang kedua kebahagiaan Maria karena kepercayaannya. Jadi dasar diberkati, dasar untuk kita mengalami kebahagiaan adalah kepercayaan kita, adalah kesetiaan kita terhadap firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu semua kita mengharapkan kebahagiaan itu dialami dan dirasakan. Seperti kebahagiaan yang dialami oleh Maria karena anak yang dikandungnya, tapi juga karena kepercayaannya. Dalam khotbah di bukit, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak terletak pada apa yang kita miliki. Sekali lagi, kebahagiaan itu tidak terletak kepada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita hidup. Cara hidup yang bagaimana, Bapak Ibu? Tentu saja adalah cara hidup yang membawa damai. Hidup damai adalah panggilan hidup setiap orang percaya, saudara-saudara dan saya. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai dengan siapa, Bapak Ibu? Damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Tanpa kedamaian tidak akan pernah ada kebahagiaan. Kita tidak pernah akan mengalami dan merasakan kebahagiaan jika kedamaian pertama-tama tidak kita alami dan kita rasakan. Dan tanpa kebahagiaan, hidup akan terasa hambar, hidup akan terasa sia-sia sebanyak apapun kekayaan, jabatan yang kita miliki. Saudara-saudaraku, hidup damai bukanlah sebuah keadaan untuk kita nikmati sendiri. Sebaliknya, hidup damai hendaknya juga dibagikan dan ditularkan kepada orang lain. Damai berarti kita mau, damai berarti kita rela menerima orang lain apa adanya, baik kelebihannya maupun kekurangannya, tidak memakai ukuran kita, tidak memakai standar kita kepadanya. Selain itu, Bapak Ibu, yang juga penting adalah kesediaan menerima diri kita apa adanya. Hal ini sangat penting, saudara-saudaraku, sebab seringkali kita dipersulit dengan hasrat, dengan keinginan untuk mencapai atau memiliki sesuatu yang lebih dari yang kita bisa, lebih dari yang kita mampu. Setelah menerima orang lain dan diri kita apa adanya, yang harus kita lakukan juga adalah menerima setiap situasi, menerima setiap kondisi yang tidak mungkin kita hindari. Seperti doa terkenal dari seorang yang bernama Reinhold, yakni permohonan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa lagi diubah, keberanian untuk mengubah sesuatu yang bisa untuk diubah, dan hikmat untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Sekali lagi,
permohonan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa lagi kita ubah, keberanian untuk mengubah sesuatu yang masih bisa kita ubah, dan hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di malam persiapan Natal ini, ada hal penting yang harus kita maknai. Apakah persiapan-persiapan Natal yang kita lakukan hanya berupa fisik, ritual, selebrasi saja, atau juga persiapan seluruh kehidupan kita dalam memantulkan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dan Tuhan, melalui gaya hidup kita, melalui sikap dan perilaku kita setiap hari, sehingga kehadiran Sang Mesias dapat terus kita hidupi sampai Ia datang kembali. Tanda sukacita dan kebahagiaan sebagai orang yang diberkati bukan hanya terungkap dalam berbagai ritual selebrasi Natal yang selama ini sering kita lakukan, tetapi kesadaran bahwa kebahagiaan, bahwa hidup terberkati hanya akan terungkap bila saudara-saudara dan saya berkomitmen untuk setia, berkomitmen untuk taat, serta menjadi alat damai sejahteranya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan kita dengan benar untuk menyambut Sang Mesias itu? Sebuah kisah mengakhiri khotbah saya di saat ini. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang terkenal sangat bijaksana. Karena kebijaksanaannya itu, rakyat sangat memujanya. Suatu hari, kerajaan mengeluarkan pengumuman bahwa dalam waktu dekat sang raja akan melakukan perjalanan keluar dari istana. Ia akan mengunjungi semua rakyatnya tanpa terkecuali. Bahkan raja akan menyempatkan diri untuk ada di dalam rumah yang dipilihnya. Mendengar pengumuman ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, gemparlah seluruh negeri. Rakyat menyambut tentu saja dengan sukacita. Mereka pun mulai mempersiapkan rumahnya masing-masing. Ada yang mengecat, ada yang memperbaiki atap, ada yang mengubah dekorasi rumah, tapi juga hal-hal lain yang bagi mereka dapat menyenangkan hati sang raja. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, rakyat tetap menanti dengan harap-harap cemas. Namun sang raja tidak juga kelihatan datang berkunjung. Telah 3 bulan berlalu, menunggu dalam ketidakpastian, seluruh rakyat mulai bertanya-tanya. Ada yang mulai putus asa, ada yang mulai bosan, ada yang mulai kesal, ada juga yang segan. Semua usaha mereka terasa sia-sia. Rumor tak sedap juga beredar tentang raja yang menyebabkan perpecahan di tengah kerajaan itu. Ada yang pro, menganggap raja tidak sempat datang mungkin karena kesibukannya. Ada yang kontra, menganggap raja tidak punya perasaan. Sampai suatu hari, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kerajaan kembali mengeluarkan pengumuman. Isinya adalah sang raja telah selesai melakukan kunjungan ke seluruh negeri, mengetuk
pintu rumah setiap warganya, menyapa setiap orang yang ditemuinya. Namun bukan dalam jubah kerajaan yang mewah, melainkan dalam rupa seorang pengemis. Dan raja sangat kecewa karena ternyata tidak ada seorang pun rakyat yang menyambutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Raja itu? Setiap orang akan punya jawabannya. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti halnya Maria, seperti halnya Elizabeth, yang mengaktakan sukacita, yang mengaktakan kebahagiaan melalui madah syukur bagi Allah. Dan karenanya mereka menjadi orang-orang yang selalu merasakan kebahagiaan dan selalu menikmati berkat itu. Yesus Sang Raja yang kedatangannya kita nantikan saat ini berkenan menyertai dan memberkati. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, disilahkan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Daud, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita karena Allah telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan kita. Kidung Jemaat nomor 101 baitnya yang pertama dan seterusnya. Alam Raya berkumandang.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Sang Putra Natal, di saat ini ya Tuhan kami mengucap syukur lewat persembahan syukur kami, pergumulan kami, bahkan perpuluhan kami Tuhan, di dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Bahan syukur kami, demi dan untuk kemuliaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan hidup kami ini menjadi persembahan yang agung di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa kami boleh berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Karena
Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anakku, mari kita satu dalam doa syafaat. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang boleh kami alami dan kami rasakan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan di Jemaat GPM Tiakur. Sukacita dan kebahagiaan yang kami alami dan kami rasakan secara pribadi, persekutuan keluarga, tetapi juga persekutuan jemaat dan masyarakat. Ketika kami boleh ada dalam persekutuan yang mempersiapkan diri menyambut kelahiran Mesias di saat ini. Dan untuk semua sukacita dan kebahagiaan itu, kami bersyukur dan kami pulangkan rasa syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Sambil kami bermohon, ampuni kami jika ternyata ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami, dalam tugas tanggung jawab, dalam aktivitas keseharian kami. Ampuni kami jika melalui tutur kata, sikap tapi juga tindakan kami, orang-orang di sekitar kami menjadi kecewa dan terluka. Ampuni kami jika apa yang kami lakukan itu pun lantas menduka citakan hati Tuhan. Berkenan Engkau mengampuni, membaharui kami, sehingga kami kedapatan layak untuk terus menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu, dan secara khusus kami kedapatan layak untuk menaikkan apa yang menjadi permohonan kami di malam persiapan Natal ini. Kami bersyukur untuk semua anak-anak Tuhan yang dengan sukacita boleh ada dan terlibat dalam pelaksanaan kebaktian persiapan Natal di saat ini. Kami dalam peran kami sebagai majelis jemaat, penatua dan diaken, tuagama, kolektan, kantoria, pengiring musik, solois dari anak terkasih Alfa Fatlalona, tim IT, proyektor Infocus Sound System, bahkan semua kami yang ada dalam kebaktian syukur persiapan menyambut kelahiran-Mu di saat ini. Biarlah semua yang telah kami nyatakan melalui kebaktian ini diberkati oleh Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kehidupan anak-anak-Mu yang bersekutu dan bersyukur di saat ini. Terima kasih Bapa, perjalanan panjang selama 1 tahun, sejak 1 Januari sampai detik ini boleh kami jalani. Kami mengakui bahwa bukan tanpa masalah, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa penderitaan. Tetapi kalaupun Engkau berkenan menjaga, menyertai dan memberkati kami sampai saat ini, bukan karena hebat dan kuatnya kami sebagai manusia, tetapi semata-mata karena cinta kasih yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami menikmati berbagai berkat, dan berkat itu boleh kami nikmati dalam persekutuan keluarga dalam malam persiapan Natal ini. Kami bersyukur untuk orang-orang terkasih yang Engkau anugerahkan dalam keberadaan kehidupan kami, dan kami merasakan sukacita itu lengkap ketika malam persiapan ini kami dekat dan ada bersama orang-orang terkasih kami. Tapi kami pun harus bilang kepada Tuhan bahwa ada di antara kami yang harus merayakan dan mempersiapkan diri merayakan Natal ini dalam kesendirian.
ketika harus terpisah karena jarak dari orang-orang yang dicintai, yang disayangi dan dikasihi, atau bahkan harus ditinggal pergi untuk selama-lamanya karena Tuhan berkenan memanggil pulang dari sisi kehidupan kami, orang-orang terkasih di sepanjang tahun ini, dan karenanya Natal ini harus kami rayakan tidak bersama-sama dengan setiap mereka yang kami sayangi, kami cintai dan kami kasihi. Tetapi apapun situasi kehidupan kami, dalam iman kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa sukacita dan kebahagiaan itu senantiasa Tuhan nyatakan dan akan kami nikmati dalam malam persiapan ini, bahkan dalam perayaan Natal dan nantinya dalam tahun baru yang akan kami tapaki. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena walaupun tantangan-tantangan kehidupan Engkau izinkan kami temui, baik secara pribadi, sakit, penyakit, berbagai tantangan-tantangan kehidupan, berbagai kegagalan, berbagai hambatan dan ancaman, tapi juga dalam keberadaan kehidupan persekutuan keluarga-keluarga kami. Kami harus bilang bahwa kami menemui berbagai situasi hidup yang terkadang menempatkan kami pada hari-hari hidup yang menyenangkan, tapi juga pernah menempatkan kami pada situasi-situasi hidup yang menegangkan. Terima kasih, kami boleh melewatinya dengan penuh damai dan sejahtera. Kami punya pergumulan terkait dengan kehidupan kami sebagai pribadi, selaku persekutuan keluarga, selaku persekutuan jemaat dan masyarakat. Pergumulan-pergumulan untuk keberadaan kehidupan kami di saat ini, tapi juga keberadaan kehidupan kami di masa-masa mendatang. Pergumulan terkait dengan perjuangan-perjuangan kami untuk meraih apa yang lebih baik yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Apapun pergumulan, apapun perjuangan yang kami hadapi saat ini, kami bawa kepadamu di malam persiapan Natal ini, dan kami bermohon berkenan Engkau mendengar, Engkau menjawab seturut cinta dan kasih Tuhan. Karena kami terlalu yakin Bapa, bahwa rencana dan rancangan Tuhan terlalu indah bagi kami. Rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana dan rancangan damai sejahtera. Kami berdoa bagi orang-orang terkasih kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua saudara bersaudara kami, yang jauh terpisah dari sisi kehidupan kami. Dimanapun mereka berada beraktivitas, biarlah cinta dan kasih Tuhan dinyatakan. Biarlah sukacita dan kebahagiaan dialami dan dirasakan. Sehingga Natal yang akan kami rayakan menjadi Natal yang bermakna. Kami mampu untuk menjadi saluran berkat. Kami mampu untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu, seperti halnya Maria dan Elizabeth. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami di tingkat sinode, klasis, dan di jemaat-jemaat. Berkenan Tuhan jaga, lindung, sertai, rahmati mereka hikmat kebijaksanaan dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggur-Mu, Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di kabupaten ini. Berkenan Tuhan pun memberikan hikmat kebijaksanaan dalam peran-peran mereka masing-masing. Biarlah sukacita, kebahagiaan dan berkat Natal itu menjadi bagian seluruh kami
dalam tugas tanggung jawab apapun yang kami alami, yang kami jalani. Kami dalam setiap aktivitas keseharian, dalam tugas dan tanggung jawab apapun bentuknya, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, dan memberkati. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan setiap orang-orang hebat yang Engkau perkenankan, Engkau izinkan ada di sekitar kami. Aparat keamanan dan para bapak-bapak terkasih dari PLN yang juga turut mendampingi kami dalam kebaktian persiapan Natal di saat ini. Sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan segala baik. Diberkatilah setiap mereka dalam tugas tanggung jawab dan dalam keberadaan kehidupan persekutuan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Seluruh keberadaan kehidupan kami dengan keinginan, dengan harapan, dengan gumulan yang kami bawakan kepada Tuhan secara pribadi dan persekutuan, berkenan Tuhan mendengar dan menjawab. Kami mempersiapkan diri untuk ada dalam Natal, yakni kelahiran Mesias Sang Juru Selamat itu. Engkau siapkan kami Bapa, agar kami benar-benar mempersiapkan hati dan hidup kami untuk Tuhan ada bertahta sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa, ini harapan, ini gumulan kami Bapa. Kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari disilahkan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keberadaan kehidupan masih terus kita jalani. Kesiapan diri untuk memasuki dan merayakan Natal Kristus itu sebentar lagi kita tapaki. Dan untuk semua itu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari disilakan duduk kembali untuk berdoa syukur.